Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Azmi Mahdika dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang proses manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, perekrutan, seleksi, dan seterusnya. Tapi sebelum itu teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa sumber daya manusia ini adalah salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen. Kenapa? Karena bagaimanapun eh, kemajuan teknologi yang ada saat ini, faktor manusia tetap berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Jadi kalau ada orang yang bilang misalnya seperti ini, kita loh hidup di tengah kemajuan teknologi, kita loh hidup di tengah canggihnya teknologi, ya kita harus hidup berdampingan dong dengan teknologi, jangan gaptek jadi orang. Betul sih teman-teman. Tapi kecanggihan secanggih apapun kemajuan teknologi yang ada saat ini tetap tidak bisa menjamin keberhasilan suatu perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan yang menciptakan teknologi itu sendiri itu juga tetap membutuhkan sumber daya manusia untuk mengerjakannya. Tetap membutuhkan tenaga manusia dalam menciptakan teknologi. Karena apa? Ide, gagasan, rencana, dan lain-lain munculnya itu dari otak manusia, bukan dari teknologi. Teknologi tidak bisa melakukan itu semua. Karena itulah sumber daya manusia sangat penting dalam kinerja suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya adalah pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu untuk menarik, ilmu untuk mendapatkan, ilmu untuk merencanakan, ilmu untuk merekrut, ilmu untuk menseleksi tenaga kerja yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik itu kebutuhan secara kualitas maupun secara kuantitas. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan organisasional. Tujuan ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen SDM dalam pencapaian efektivitas organisasi atau perusahaan. Tujuan yang kedua adalah tujuan fungsional. Tujuan ini bertujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan yang selanjutnya adalah tujuan personal, ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Ya minimal membantu untuk tujuan-tujuan yang bisa menambah kontribusi terhadap perusahaan. Jadi kesimpulannya dari tujuan yang tadi saya sebutkan adalah disitulah peran penting sumber daya manusia menjadi sangat penting. Jadi berdasarkan tujuan-tujuan yang kita bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa peran sumber daya manusia dalam suatu perusahaan itu sangat penting. Karena sasarannya itu bukan lagi hanya menjamin kepatuhan seorang karyawan terhadap ketentuan perusahaan, tapi juga bagaimana caranya membuat seorang karyawan atau tenaga kerja memaksimalkan kontribusinya terhadap perusahaan agar bisa mencapai tujuan perusahaan dengan efektif dan efisien. Itu adalah tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi jadi dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi manajerial, yang kedua adalah fungsi operasional. Fungsi manajerial yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Fungsi kedua dari fungsi manajerial adalah fungsi pengorganisasian. Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara karyawan dengan pekerjaannya agar dapat terjalin kerjasama yang satu dengan yang lainnya. Fungsi selanjutnya dari fungsi manajerial adalah fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan fungsi leading. Fungsi staffing adalah menempatkan
orang-orang dalam struktur organisasi. Sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan SDM agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Fungsi selanjutnya dari fungsi manajerial adalah fungsi pengawasan. Fungsi manajerial yang satu ini berguna untuk mengatur aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga jika terjadi kesalahan atau terjadi penyimpangan akan dapat segera terlihat, akan segera dapat diketahui kesalahan apa yang terjadi dan dilakukan perbaikan terhadap kesalahan tersebut. Itu adalah 4 fungsi dari fungsi manajerial. Selanjutnya adalah fungsi operasional, terbagi jadi 3. Yang pertama adalah fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan adalah usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja. Yang selanjutnya dari fungsi operasional adalah fungsi pengembangan, yaitu usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Aktivitas ini penting dan akan terus berkembang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesulitan seorang manajer. Fungsi selanjutnya dari fungsi operasional adalah fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi itu bisa diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang sepadan kepada karyawan sesuai dengan kontribusinya. Bisa dikatakan yaitu gaji, ya, gaji karyawan. Jadi kesimpulannya, intinya adalah pelaksanaan fungsi manajerial maupun fungsi operasional pada dasarnya diarahkan agar di satu pihak kebutuhan dan kepuasan karyawan bisa tercapai, dan di lain pihak tujuan dari perusahaan juga dapat tercapai secara efektif dan efisien. Itu adalah fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Maka selanjutnya kita masuk dalam materi inti dari penjelasan saya kali ini, yaitu adalah bagaimana proses manajemen sumber daya manusia yang baik dan benar. Baik teman-teman, proses yang pertama adalah proses perencanaan. Proses perencanaan ini adalah langkah awal yang akan menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Karena dari sinilah kita memulai untuk merekrut, kita memulai merencanakan untuk menseleksi dan lain-lain. Dan jika kita melakukan perencanaan yang kurang baik atau bahkan perencanaan yang buruk, itu sama saja dengan kita membuat perencanaan untuk gagal. Karena rencana kita, jika kita melakukan rencana yang buruk atau rencana yang kurang baik, maka langkah-langkah berikutnya pun akan kurang baik, akan tidak maksimal. Karena itulah proses perencanaan menentukan keberhasilan satu perusahaan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Dalam proses perencanaan ini, itu merupakan proses di mana seorang manajer itu ingin memastikan bahwa dia memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat untuk mengisi kebutuhan perusahaan yang ada, mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Dan melalui perencanaan ini juga perusahaan dapat menghindarkan diri dari kekurangan dan kelebihan personel secara mendadak. Dan lalu selanjutnya setelah perusahaan melakukan perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, melakukan perkiraan suplai tenaga kerja, maka selanjutnya adalah proses perekrutan. Kita mencari tenaga kerja, kita mencari calon tenaga kerja yang bisa mengisi kebutuhan yang ada. Dalam proses rekrutmen, perusahaan dapat menggunakan 2 sumber. Sumber yang pertama adalah sumber internal, yang kedua adalah sumber eksternal. Sumber internal itu artinya perusahaan melakukan perekrutan dalam internal perusahaan. Jadi dia tidak merekrut dari luar perusahaan. Cukup mencari karyawan yang ada dalam internal perusahaan. Dan metodenya ada 3. Yang paling umum adalah melakukan promosi, pemindahan jabatan, pemindahan posisi tenaga kerja dari posisi yang ada sekarang ke posisi yang lebih tinggi, itu promosi. Tapi kita juga sebenarnya bisa menggunakan 2 metode yang lain, yaitu metode rotasi
dan metode demosi. Metode rotasi itu pemindahan tenaga kerja ke posisi yang tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah. Posisinya setara. Hanya dipindahkan saja tapi tidak naik dan juga tidak turun. Itu rotasi. Selanjutnya kalau demosi, pemindahan tenaga kerja, pemindahan posisi dari posisi sekarang ke posisi yang lebih rendah, atau dalam arti lain penurunan jabatan karyawan. Itu adalah proses perekrutan dari sumber internal. Dan kalau dari sumber eksternal itu artinya perusahaan mencari karyawan dari luar perusahaan, misalnya dari penyedia tenaga kerja atau dari lembaga pendidikan dan lain-lain. Dan biasanya metode yang digunakan adalah beberapa tes, yaitu misalnya tes psikologi, tes kemampuan, wawancara, tes fisik, tes kesehatan, dan lain-lain. Oh iya, perekrutan dari sumber eksternal ini bisa dilakukan dari inisiatif sang pelamar kerja, atau bisa juga dari rekomendasi suatu perusahaan, rekomendasi internal perusahaan, dan juga dari iklan. Jadi kalau inisiatif dari pelamar kerja itu artinya seseorang yang ingin mencari kerja, dia melamarkan dirinya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Walaupun sebenarnya perusahaan itu tidak sedang mencari tenaga kerja. Itu inisiatif pelamar kerja. Selanjutnya adalah cara yang selanjutnya adalah rekomendasi dari internal perusahaan. Artinya saat perusahaan butuh tenaga kerja, maka seseorang dari dalam perusahaan tersebut mempunyai rekomendasi. Dia mengenali seseorang yang dia rasa mampu untuk mengisi jabatan tersebut. Itu artinya adalah rekomendasi internal perusahaan. Yang selanjutnya adalah iklan. Tentu saja perusahaan ini saat membutuhkan tenaga kerja, dia mempromosikan, dia membuka lowongan kerja untuk orang-orang yang ingin mendaftar ke perusahaan tersebut. Lalu setelah perusahaan memiliki sejumlah kandidat yang sudah direkrut, maka selanjutnya adalah menseleksi kandidat tersebut. Tentu saja setelah kita merekrut beberapa kandidat, kita mendapatkan beberapa calon tenaga kerja, kita tidak bisa memasukkan semuanya begitu saja. Kita harus menyaring lagi di antara mereka mana yang terbaik. Disinilah proses seleksi. Yang selanjutnya adalah setelah kita melakukan proses seleksi, maka tahap berikutnya adalah kita melakukan perjanjian kerja dengan karyawan. Perjanjian kerja ini bisa dikatakan ya kontrak kerja lah, supaya formalitas keberadaan karyawan di perusahaan kita. Dan perjanjian kerja ini ada dua jenis, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. PKWT adalah perjanjian kerja di mana seorang karyawan ada jangka waktunya dalam bekerja, dalam perusahaan tersebut ada jangka waktunya. Dan jika jangka waktu itu telah berakhir, maka hubungan antara karyawan dan perusahaan saat itu juga terputus dan otomatis dilakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan seorang karyawan sudah keluar itu tidak bisa mendapatkan kompensasi apapun dari PHK tersebut. Yang selanjutnya adalah PKWTT, perjanjian hubungan kerja waktu tidak tertentu. Ini adalah kebalikannya, di mana seorang pekerja tidak memiliki jangka waktu tertentu dalam pekerjaannya di suatu perusahaan. Jadi, walaupun jika perusahaan tersebut ada pengalihan kepemilikan, itu tidak bisa melakukan PHK terhadap karyawan ini yang berstatus PKWTT. Begitu juga jika pengusaha dari perusahaan itu meninggal, itu tidak bisa menghentikan status karyawan di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah pendidikan dan penempatan. Jadi ada beberapa kasus bahwa seorang karyawan baru yang baru saja masuk dalam suatu perusahaan, dia mengundurkan diri lagi karena merasa tidak cocok dengan lingkungannya. Nah, untuk menghindari hal ini, maka kita bisa melakukan penyelenggaraan program pengenalan yang juga bisa kita kenal dengan namanya orientasi. Selanjutnya adalah penempatan. Penempatan karyawan baru itu adalah serah terima karyawan baru kepada unit kerja yang membutuhkan dan kepada pimpinan langsung. Dengan demikian, calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada jabatan yang bersangkutan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan.
Kalau kita lihat, kalau kita dengar begitu saja, pelatihan dan pengembangan itu kan kayaknya kayak sama aja gitu, nggak terlalu kontras perbedaannya. Tapi ternyata mereka memiliki definisi yang berbeda. Pelatihan adalah suatu proses untuk mengubah perilaku tertentu dari tenaga kerja agar selaras, agar sesuai dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan untuk mengerjakan tugas yang ada saat ini dan membantu tenaga kerja untuk menguasai keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan. Sedangkan kalau pengembangan itu lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian konseptual. Kalau pelatihan meningkatkan keahlian sistematis, maka kalau pengembangan adalah meningkatkan keahlian konseptual. Dibutuhkan untuk mengembangkan pribadi yang dibutuhkan manajer untuk menempati jabatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang proses manajemen sumber daya manusia yang kita bahas tadi, mulai dari pengertiannya, tujuannya, tujuan, fungsi, dan proses. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi dan dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya. Dan jika ada yang benar, silahkan diambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.